Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Maranriza dengan NIM 1220094. Pada bagian saya ini saya akan mencoba navigating the iOS. Untuk part pertama adalah membuat koneksi sederhana lalu mengakses CLI dan mengekspor bantuan. Untuk step pertama, konekkan PT1 ke S1 menggunakan konsol Sabel. Caranya itu dengan klik tombol petir ini lalu pilih kabel warna biru. Arahkan ke PT1 lalu tekan RS232. Lalu sambungkan ke S1 dan pilih konsol. Nah, lanjut ke step 2. Masuk ke sesi terminal. Caranya adalah menekan ikon PT1 lalu pilih desktop lalu pilih terminal. Nah, sini tekan OK saja. Nah, sudah masuk. Lalu kalau ada bacaan press return to get started, tinggal kita tekan enter saja. Lanjut step 3, mengeksplor iOS Help. Sini katanya coba ketikkan tanya-tanya. Nah, yang keluar ini adalah komen-komennya. Lalu ditanya perintahnya suruh mengetikkan T tanya-tanya. Nah, yang keluar ini adalah perintah-perintah yang berawalan dengan huruf T. Contohnya telnet, terminal, dan traceroute. Lalu katanya disuruh coba TE tanya-tanya lagi. Nah, yang keluar adalah telnet dan terminal. Lalu selanjutnya part kedua, mengekspor XC mode. Untuk step pertamanya masuk ke privilege exec mode. Sini disuruh ketikkan tanda tanya lagi. Lalu ditanya enable command tuh yang mana, yang ini, yang turn on select commands. Lalu di sini katanya coba untuk mengetikkan N lalu tekan tab. Nah, kalau menekan N tuh lalu pencet tab langsung maka akan mengarahkan ke command yang enable. Lanjut kita enter. Di sini kalau tanda panahnya berubah menjadi hashtag, di sini katanya suruh question mark lagi atau tanda tanya. Nah, commandnya jadi lebih banyak. Nah, lanjut ke step kedua, enter global configuration mode. Di sini katanya disuruh mengetikkan configure. Ke enter, ditanya pesan apa yang muncul. Pesan yang muncul adalah configuring from terminal memory or network terminal. Nah, di sini kita enter saja. Untuk kembali ke XC mode lagi, katanya ketikkan N atau exit, atau juga bisa menekan tombol Ctrl Z. Ini saya akan mencontohkannya menjadi ke N saja, ke N. Nah, sudah keluar. Untuk selanjutnya adalah part ketiga, menyetel jam. Untuk step pertama itu menggunakan command clock. Di sini kita disuruh mengetikkan show clock. Nah, yang muncul adalah tampilan jam dan tanggal. Ini sepertinya tanggalnya default dari paket tracer ini. Lalu di sini suruh kita mengetikkan clock dengan tanda tanya. Dan yang muncul itu adalah set the time and date. Lanjut disuruh mengetikkan clock set tanda tanya. Nah, yang keluar adalah horse, minute, dan second, waktu sekarang. Lalu di sini perintahnya kita mengubah waktunya dengan cara clock set 15
000 lalu tanda tanya. Yang keluar itu sesuai dengan yang ada di sini, yaitu day of the month dan month of the year. Lalu selanjutnya adalah mengubah tanggalnya. Januari 2035. Nah, tinggal kita cek lagi apakah sudah berubah. Nah, sudah berubah. Lanjut ke step kedua, mengeksplor perintah tambahan. Sini katanya suruh mengetik cl, lalu clock, lalu di sini clocknya katanya komanya tidak lengkap, lalu clock set 25, sini invalid input yang 25. Lalu selanjutnya clock (32). Nah, di sini yang invalid inputnya yang ke-32. Oke, ini sudah selesai pada bagian saya. Saya Ariani Desi. Di sini saya akan mengkonfigurasi pengaturan saklar awal. Nah, untuk bagian pertama yaitu verifikasi konfigurasi switch default. Bagian kedua, konfigurasikan konfigurasi saklar dasar. Bagian ketiga, konfigurasi bandwidth NOTG. Bagian yang keempat, simpan file konfigurasi ke NVRAM. Yang bagian kelima yaitu konfigurasi S2. Kita masuk ke part 1, verifikasi konfigurasi saklar default. Masuk ke step pertama yaitu masuk ke mode EXEC istimewa. Dengan tahap 1, klik S1, lalu tab CLI, tekan enter. Masuk ke mode EXEC istimewa dengan memasukkan perintah updatekan dengan mengetik enable lalu enter. Terus masuk ke bagian step 2, periksa konfigurasi saklar saat ini. Dengan tahap yang pertama yaitu mengetik show running config. Selanjutnya masuk ke bagian pertanyaan. Nomor 1, berapa banyak antarmuka fast Ethernet yang dimiliki saklar? Yaitu ada 24. Yang kedua, berapa banyak antarmuka gigabit Ethernet yang dimiliki saklar? Yaitu ada 2. Pertanyaan ketiga, berapa kisaran nilai yang ditunjukkan untuk garis Y? Yaitu kisaran 0 sampai 15. Masuk ke pertanyaan 4, perintah mana yang akan menampilkan konten saat ini dari memori akses acak non-volatile atau NVRAM? Jawabnya yaitu show startup configuration. Pertanyaan yang kelima, mengapa saklar merespon dengan konfigurasi startup tidak ada? Jawabannya karena konfigurasi tidak tersimpan di NVRAM. Masuk ke part 2, buat konfigurasi saklar dasar. Masuk ke yang step pertama yaitu tetapkan nama untuk saklar.
dengan mengetik configure terminal. Lalu enter, kita ketik lagi hostname S1. Lalu enter, kita tekan exit, ketik exit. Lalu masuk ke step 2, akses aman ke jalur kontrol. Kita ketik configure terminal, lalu enter, ketik line console 0, kita enter lagi, lalu kita masuk ke ketik password admin, enter, lalu login, lalu exit, terus exit lagi, lalu kita ketik configure from console by console. Masuk ke step 3, verifikasi bahwa akses konsol diamankan dengan mengetik exit, lalu enter, lalu memasukkan password, dan masuk ke step 4, akses mode istimewa yang aman. Kita ketik enable, terus enter, kita configure terminal, terus kita ketik enable password C1$C0, lalu kita exit kembali, dan masuk ke step 5, verifikasi bahwa akses mode istimewa aman dengan memasukkan perintah keluar lagi untuk keluar dari saklar. Tekan enter dan Anda sekarang akan dimintai kata sandi. Masukkan kata sandi. Kata sandi pertama adalah kata sandi konsol yang Anda konfigurasikan untuk di baris konsol 0. Masukkan kata sandi ini untuk kembali ke mode EXEC pengguna. Masuk ke yang keempat, masukkan perintah untuk mengakses mode istimewa. Setelah memasukkan kata sandi, kita verifikasi konfigurasi Anda dengan memeriksa konten file konfigurasi berjalan dengan mengetik show running config. Kita masuk ke step 6, konfigurasikan kata sandi terenkripsi untuk mengamankan akses ke mode istimewa. Kita ketik config T, lalu enter, terus kita ketik enable secret is a secret. Kemudian kita exit kembali. Masuk ke step 7, verifikasi bahwa mengaktifkan sandi rahasia ditambahkan ke file konfigurasi dengan memasukkan perintah show running config lagi untuk meverifikasi sandi rahasia aktifkan baru yang dikonfigurasi. Kita ketik show run, lalu disampaikan untuk masukkan kata sandi rahasia. Masuk ke step 8, enkripsi sandi aktifkan dan konsol. Kita ketik config T,
Terus kita ketik service password encryption, lalu kita exit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Mujadmiko Valentino Prasetyo. Di sini saya akan melanjutkan part 3, yaitu konfigurasi spanduk mode D. Step 1, konfigurasikan spanduk pesan hari ini mode D. Ketik config T, kemudian banner mode D. This is a secure system, authorized access only. Kemudian exit, enter. Kapan spanduk ini akan ditampilkan? Pesan akan ditampilkan ketika seseorang memasuki saklar melalui port konsul. 2. Mengapa setiap saklar harus memiliki spanduk mode D? Setiap saklar harus memiliki spanduk mode D, memiliki spanduk untuk memperingatkan pengguna yang tidak berwenang bahwa akses dilarang, tetapi juga dapat digunakan untuk mengirim pesan ke personal atau teknisi jaringan, seperti penutupan sistem yang akan datang atau siapa yang harus dihubungi untuk mendapatkan akses. Dan 44, simpan file konfigurasi ke NVRAM. Step 1, verifikasi bahwa konfigurasi akurat menggunakan perintah SORAT. Dan step 2, simpan file konfigurasi. Ketik copy running config startup config, enter. Apa versi terpendek dari perintah copy running config startup config? Yaitu cop rs. Kemudian step 3, periksa file konfigurasi startup. Perintah mana yang akan menampilkan konten NVRAM? Show startup config. Apakah semua perubahan yang dimasukkan dicatat dalam file? Ya. Kemudian 45, konfigurasi S2. Konfigurasi S2 dengan parameter berikut. Yang pertama, nama perangkat S2. Yang kedua, lindungi akses ke konsol menggunakan kata sandi .NET. Yang ketiga, konfigurasi kata sandi aktif C1 $C0 dan aktifkan kata sandi rahasianya. Yang keempat, konfigurasikan pesan kepada mereka yang masuk ke saklar dengan pesan berikut. Yang kelima, enskripsi semua kata sandi teks biasa. Yang keenam, pastikan konfigurasi sudah benar. Dan yang terakhir, simpan file konfigurasi untuk menghindari kehilangan jika saklar dimatikan. Ini kita akan coba masukkan perintahnya.
sudah. Sekian dari saya. Ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Saya Dena Febian Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan bagian paket tracer, konfigurasikan pengaturan router awal. Tujuan bagian 1, verifikasi konfigurasi router default. Bagian 2, konfigurasi dan verifikasi konfigurasi router awal. Bagian 3, simpan file konfigurasi berjalan. Part 1, verifikasi konfigurasi router default. Step 1, buat koneksi konsol ke R1. Pilih kabel konsol dari koneksi yang tersedia. Klik PCA dan pilih RS232. Klik R1 dan pilih konsol. Klik PCA, tab desktop, terminal. Klik OK dan tekan Enter. Step 2, masuk ke mode istimewa dan periksa konfigurasi saat ini. Masuk ke mode exec istimewa dengan memasukkan perintah aktifkan. Perhatikan bahwa prompt berubah dan konfigurasi untuk mencerminkan mode exec yang diistimewakan. Masukkan perintah show running config. Di sini saya akan mengetik show running config. Jawab pertanyaan berikut. Apa nama host router? Nama hostnya adalah router. Berapa banyak antarmuka flash Ethernet yang dimiliki router? Ada 4. Berapa banyak antarmuka gigabit Ethernet yang dimiliki router? Ada 2. Berapa banyak antarmuka serial yang dimiliki router? Ada 2. Berapa kisaran nilai yang ditunjukkan untuk garis FT? Ada 0 sampai 4. Menampilkan konten N-frame saat ini. Di sini saya akan mengetik show startup config. Mengapa router merespon dengan pesan startup config is not present? Karena konfigurasi tidak tersimpan di N-frame. Part 2, konfigurasi dan verifikasi konfigurasi router awal. Step 1, konfigurasi pengaturan awal pada R1. Konfigurasi R1 sebagai nama host. Gunakan kata sandi berikut. Enkripsi semua kata sandi teks biasa. Enkripsi semua kata sandi teks biasa. Konfigurasi
Konfigurasi pesan teks hari ini. Step 2, verifikasi pengaturan awal pada R1. Verifikasi pengaturan awal dengan melihat konfigurasi untuk R1. Perintah apa yang Anda gunakan? Di sini, perintah yang saya gunakan yaitu perintah show running config. Keluar dari sesi konsol saat ini hingga Anda melihat pada berikut. Tekan Enter. Anda akan melihat pesan berikut. Mengapa setiap router harus memiliki banner pesan hari ini? Karena setiap router harus memiliki spanduk untuk memperingatkan pengguna yang tidak berwenang bahwa akses dilarang, tetapi juga dapat digunakan untuk mengirim pesan ke personel atau teknisi jaringan, seperti penutupan sistem yang akan datang atau siapa yang harus dihubungi untuk akses. Jika Anda tidak dimintai kata sandi, perintah baris konsol apa yang Anda lupa konfigurasikan. Masukkan kata sandi yang diperlukan untuk kembali ke mode exec istimewa. Mengapa kata sandi enable secret memungkinkan akses ke mode exec istimewa dan kata sandi enable secret tidak lagi valid? Karena kata sandi enable secret menggantikan kata sandi enable. Jika keduanya dikonfigurasi pada router, Anda harus memasukkan sandi enable secret untuk masuk ke mode exec istimewa. Jika Anda mengonfigurasi kata sandi lagi di router, apakah kata sandi tersebut ditampilkan dalam file konfigurasi sebagai teks biasa atau dalam bentuk terenkripsi? Karena perintah enkripsi kata sandi layanan mengenkripsi semua kata sandi saat ini dan yang akan datang. Part 3, simpan file konfigurasi yang sedang berjalan. Step 1, simpan file konfigurasi ke nframe. Perintah apa yang Anda masukkan untuk menyimpan konfigurasi ke nframe? Di sini saya akan menggunakan perintah copy running config startup config. Apa versi terpendek dan tidak ambigu dari perintah ini? Copy rs. Perintah mana yang menampilkan konten nframe? Di sini saya menggunakan perintah show startup configuration or show start. Step 2, bonus opsional. Simpan file konfigurasi startup ke flash. Selesaikan langkah-langkah berikut untuk menyimpan konfigurasi startup ke flash. Periksa isi flash menggunakan perintah show flash. Berapa banyak file yang saat ini disimpan dalam flash? Ada 3. Manakah dari file ini yang akan Anda tebak dalam gambar iOS? Menurut Anda, mengapa file ini adalah gambar iOS? Jawabannya mungkin berbeda, tetapi dua petunjuknya adalah panjang file dibandingkan dengan yang lain dan bin di akhir nama file. Simpan file konfigurasi startup ke flash menggunakan perintah berikut.
Router meminta untuk menyimpan file dalam flash menggunakan nama dalam tanda kurung. Jika jawabannya ya, maka tekan enter. Jika tidak, ketik nama yang sesuai dengan tekan enter. Yang terakhir, gunakan perintah show flash untuk memverifikasi file konfigurasi startup sekarang disimpan dalam flash. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jayanti Arnela. Di sini saya akan melanjutkan tugas teman saya. Pada bagian paket tracer, hubungkan router ke LAN. Part 1. Tampilkan informasi router. Step 1. Menampilkan informasi antarmuka pada R1. Klik perangkat lalu klik tab CLI untuk mengakses baris perintah secara langsung. Kata sandi konsol adalah Cisco. Kata sandi exec yang diistimewakan adalah kelas. A. Perintah mana yang menampilkan statistik untuk semua antarmuka yang dikonfigurasikan pada router? Jawabannya adalah show interface. B. Perintah mana yang menampilkan informasi tentang antarmuka serial 000 saja? Jawabannya show interface serial 000. C. Masukkan perintah untuk menampilkan statistik antarmuka serial 000 pada R1 dan jawab pertanyaan berikut. 1. Apa alamat IP yang dikonfigurasikan pada R1? 209.165.200.225.30. 2. Berapa bandwidth pada antarmuka serial 000? 1544 kbps. D. Masukkan perintah untuk menampilkan statistik antarmuka gigabit Ethernet 00 dan jawab pertanyaan berikut. 1. Apa alamat IP di R1? Tidak ada. 2. Apa alamat MAC di antarmuka gigabit Ethernet 00? 000D, BD6C, 7D01. 3. Berapa bandwidth pada antarmuka gigabit Ethernet 00? 1 juta kbps. Step 2. Menampilkan daftar ringkasan antarmuka pada R1. A. Perintah mana yang menampilkan ringkasan singkat dari antarmuka saat ini? Status dan alamat IP yang ditetapkan untuknya. Show IP interface drive. B. Masukkan perintah pada setiap router dan jawab pertanyaan berikut. 1. Berapa banyak antarmuka serial yang ada di R1 dan R2? 2. Berapa banyak antarmuka Ethernet yang ada di R1 dan R2? R1 mempunyai 6. 3. Apakah semua antarmuka Ethernet pada R1 sama? Jika tidak, jelaskan perbedaannya. Tidak, karena ada 2 antarmuka gigabit Ethernet dan 4 antarmuka fast Ethernet. Step 3. Menampilkan tabel routing pada R1. A. Perintah apa yang menampilkan isi tabel pultian? Jawabannya show AP route. B. Masukkan perintah pada R1 dan jawab pertanyaan berikut. 1. Berapa banyak rute yang terhubung? Menggunakan kode C. 1. 2. Rute mana yang terdaftar? 209, 165, 200, 224, 30. 3. Bagaimana cara router menangani paket yang ditujukan untuk jaringan yang tidak terdaftar di tabel routean? Sebuah router hanya akan mengirim paket ke jaringan yang terdaftar di tabel routing. Jika jaringan tidak terdaftar, paket akan dijatuhkan. Part 2. Konfigurasikan antarmuka router.
Step 1. Konfigurasikan antarmuka Gigabit Ethernet 00 pada R1. A. Masukkan perintah berikut untuk mengatasi dan mengaktifkan antarmuka Gigabit Ethernet 00 pada R1. B. Ini adalah praktik yang baik untuk mengonfigurasi deskripsi untuk setiap antarmuka. Untuk membantu mendokumentasikan informasi jaringan, konfigurasikan deskripsi antarmuka yang menunjukkan perangkat mana yang terhubung. C. R1 sekarang seharusnya bisa melakukan ping ke PC 1. Step 2. Konfigurasikan antarmuka Gigabit Ethernet yang tersisa pada R1 dan R2. A. Gunakan informasi di meja. Pengalamatan untuk menyelesaikan konfigurasi antarmuka untuk R1 dan R2. Untuk setiap antarmuka, lakukan hal berikut. Satu. Masukkan alamat IP dan aktifkan antarmuka. Dua. Konfigurasikan deskripsi yang sesuai. B. Verifikasi konfigurasi antarmuka. Step 3. Cadangkan konfigurasi ke NVRAM. Simpan file konfigurasi di kedua router ke NVRAM. Perintah apa yang Anda gunakan? Copy run start. Baik, selesai. Akan dilanjutkan teman saya. Oke, saya Raffi Mariam Riza dengan NIM 122000964 akan melanjutkan punya teman saya, yaitu yang pada bagian R2. Ya, ini. Passwordnya Cisco, lalu enable, passwordnya kelas, masuk ke konfigurasi.
yang ini ya. Lalu lanjut ke deskripsi. Lalu selanjutnya yang GN01 ini IP address-nya 10.1.2.1 subnet max-nya scripting ke S4. Lalu show IP interface briefnya. Lanjut kita simpan dengan copy run start. Sekarang kita cek resultnya di root 2. Ya, sudah selesai. Selanjutnya kita lanjutkan ke yang part 3, verify the configuration. Step pertama, use verification commands to check your interface configuration. Untuk show IP interface tadi sudah dicek dan saya catat. Untuk menjawab pertanyaannya, how many interface on R1 and R2 are configured with IP addresses in the up and up step? Yang tadi itu ada 3 di setiap rute. Lalu untuk yang B, how many connector routes use the C code? Do you see on each router? Ada 3. How many AIGRP routes do you see on each router? Ada 2. If the route know all the routes in the network, then the number of connect routes and dynamically linear routes shall equal to the number of LANs and WANs. How many LANs and WANs are in the topology? Ada 5. Does this number match the number of C and D routes shown in the routing table? Iya, cocok. Lanjut ke step 2,
test end-to-end connectivity across the network. Di sini katanya suruh ping PC1 ke PC4. Ping PC1-nya IP address-nya 192 bukan 10 1 2 1 0. Nah, ini sudah terkoneksi. Lanjutkan ke di R2 ping ke PC2. R2 ini ke PC2. PC2 itu pingnya 192 168 11 10. Nah, ini sudah terkoneksi rupanya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.